Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Adrian Widianto, mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, program studi Analis Keuangan dengan NIM 443232123. Di sini izin mempresentasikan hasil mini riset saya dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Keputusan Investasi, Likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. Studi kasus perusahaan non-siklikal tahun 2022 sampai tahun 2024. Adapun sistematika presentasi saya dimulai dari latar belakang, kemudian perumusan masalah, lalu tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, dilanjutkan dengan hasil penelitian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya perusahaan dalam menjaga nilai perusahaan untuk keberlangsungan usaha jangka panjang. Sektor konsumer non-siklikal dikenal sebagai sektor yang relatif stabil karena produknya dibutuhkan sehari-hari. Namun, sektor ini tetap menghadapi tekanan pasca pandemi. Nilai perusahaan tidak terbentuk secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai keputusan keuangan manajemen seperti struktur modal, keputusan investasi, dan juga likuiditas. Selain itu, profitabilitas menjadi indikator utama kinerja perusahaan dan sering dijadikan pertimbangan investor dalam menilai suatu perusahaan. Oleh karena itu, penelitian pada sektor konsumer non-siklikal di Indonesia masih menarik dan relevan untuk dikaji lebih lanjut. Nah, untuk rumusan masalah saya di sini, yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang kedua, apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang ketiga, apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas? Dan yang keempat, apakah struktur modal, keputusan investasi, dan likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kelima, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang terakhir, apakah profitabilitas mampu memediasi pengaruh struktur modal, keputusan investasi, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan? Untuk tujuan penelitian saya disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal, keputusan investasi, dan likuiditas terhadap profitabilitas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap nilai perusahaan, serta menguji pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Terakhir, penelitian ini tujuan untuk mengetahui peran profitabilitas sebagai variabel intervening dalam hubungan antara struktur modal, keputusan investasi, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Nah, untuk landasan teori saya yang pertama ada signaling teori yang dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973 menjelaskan bahwa profitabilitas dan likuiditas berperan sebagai sinyal yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta menjaga stabilitas keuangan. Semakin tinggi profitabilitas dan likuiditas, semakin kuat sinyal positif yang diterima pasar, yang akhirnya yang akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, profitabilitas menjadi variabel intervening berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan kebijakan keuangan internal dengan persepsi eksternal dari investor. Yang kedua ada pecking order teori yang dikemukakan oleh Myers and Majluf pada tahun 1984, menjelaskan bahwa perusahaan memiliki urutan preferensi dalam memilih sumber pendanaan, yaitu mendahulukan dana internal, kemudian utang, dan yang terakhir menerbitkan saham baru. Teori ini mendukung pemilihan variabel struktur modal dalam penelitian ini karena besarnya utang dibandingkan modal sendiri, menunjukkan strategi pembiayaan yang diambil perusahaan. Dan yang ketiga ada agensi teori yang dikenalkan oleh Jensen dan McLean, menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dalam konteks penelitian ini, keputusan investasi menggambarkan bagaimana
Manajemen mengalokasikan dana perusahaan untuk menghasilkan laba di masa depan. Karena keputusan investasi dan pendanaan mencerminkan perilaku manajerial yang memengaruhi nilai perusahaan. Untuk metode penelitian saya, jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dengan populasi dan sampel seluruh perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di BEI selama periode 2022 sampai dengan 2024 dengan teknik sampel purposive sampling dengan kriteria satu perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di BEI secara berturut-turut dalam tahun 2022 sampai 2024. Yang kedua, perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan lengkap selama periode penelitian. Dan yang ketiga, perusahaan yang tidak mengalami kerugian berturut-turut dalam periode penelitian. Untuk jenis dan sumber data saya mengambil sumber dari laporan keuangan dan juga TradingView. Untuk metode analisis data, penelitian kuantitatif asosiatif untuk menganalisis pengaruh dan hubungan antar variabel. Menggunakan PLS-SEM Smart PLS 4 karena mampu menguji mediasi dan tidak mensyaratkan normalitas. Selanjutnya ada hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengujian outer model, seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,7 dan nilai AV di atas 0,5, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid. Selain itu, nilai Cronbach alpha dan Falmouset reliability data seluruh variabel menunjukkan hasil yang sangat baik, sehingga konstruk dinyatakan reliable. Kemudian untuk hasil uji discriminant validity, heterotrade dan monotrade ratio atau HTMT, menunjukkan bahwa mayoritas variabel memiliki konstruk diskriminan yang baik, meskipun terdapat beberapa variabel yang memiliki kedekatan konstruk. Lalu pada R-square, uji R-square dengan kriteria 0,75 dianggap kuat, 0,5 dianggap moderat, dan 0,25 dianggap lemah. DER, PBV, dan ROE menunjukkan adanya multikolinearitas kuat antar indikator dalam tahun pengamatan. LSM tidak melihat pengaruh antar variabel independen. Nilai S-square menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variabel profitabilitas dan nilai perusahaan. Nah, berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh bahwa struktur modal, keputusan investasi, dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu, ketiga variabel tersebut juga tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap nilai perusahaan. Namun, profitabilitas terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai suatu perusahaan. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa profitabilitas belum mampu memediasi atau mengintervening pengaruh struktur modal, keputusan investasi, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Nah, berdasarkan penelitian saya, pada perusahaan sektor non-consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai periode 2024 dengan menggunakan metode PLSM dapat disimpulkan bahwa struktur modal, keputusan investasi, dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas serta juga tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, yang menegaskan bahwa kemampuan perusahaan itu dalam menghasilkan laba menjadi faktor utama dalam meningkatkan nilai suatu perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.